Di kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat afiat, juga alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Amiruddin sudah kembali ke masjid. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, amin, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Ke para hadirin semua yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, tidaklah keluar dari ini majlis kecuali Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih di bab sulasi, yaitu di bab yang ketiga. Maksudnya tiga perkara ya. Ini juga 2 tahun kayaknya nggak selesai nih, masih banyak haji ya. Tebal. Di sini dikatakan wal maqalatul arba'una, perkataan yang ke-40, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila khairul ayyam. Ibnu Abbas, yaitu Abdullah namanya ya. Sebagai wawasan kita sebagai umat muslim, ketika mendengar Ibnu Abbas berarti siapa Pak? Abdullah. Ibnu Abbas itu begini, kayak model Pasam Bapak Patih tuh begitu. Ibnu Abbas maksudnya bapaknya Patih, berapa siapa? Pak Sam. Ibnu Abbas anaknya Abbas, anaknya Kiai Abbas, anak Kiai Abbas itu namanya Abdullah, maka dilakobkanlah nama tersebut dinisbatkan kepada bapaknya. Kan sering kita manggil nama orang pakai nama anak gitu ya. Nah itu juga ada di tradisi-tradisi di Arab itu begitu, dinisbatkan nama anak ke bapak atau nama bapak ke anak. Nah ini Ibnu Abbas masih sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kakek, yaitu kakeknya Abdul Muthalib ya. Sedikit banyaknya paham kita. Nah Ibnu Abbas itu mengatakan atau dikatakan, ada yang bertanya, hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mali. Ketika beliau ditanya, tidak dijelaskan siapa yang bertanya di sini. Yang jelas beliau ditanya hina su'ila ma khairul ayyam, ya Ibnu Abbas, hari apa sih yang paling bagus? Hari apa yang paling cakep? Hari apa yang paling elok? Yang paling baik? Wa ma khairus syuhur. Dan kemudian Ibnu Abbas juga ditanya, bulan apa yang paling afdal? Bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul a'mal. Dan pekerjaan amal perbuatan apa yang paling baik, yang paling bagus? 3 pertanyaan ini. Kemudian beliau jawab, faqala, menjawablah Ibnu Abbas, khairul ayyami yaumul jumu'ati, sebaik-baiknya hari yaitu hari Jumat. Kenapa di sini dikatakan li'annahu sayyidul ayyami a'tahu Allah Ta'ala li hadhil ummatil Muhammadiyyati. Karena Allah Ta'ala menghadiahkan hari Jumat ini terkhusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah sama kita namanya sayyidul ayyam, penghulunya hari, pemimpinnya hari, hari terbaik. Bahkan banyak terjadi, bahkan di kita lihat tafsir-tafsir itu, yaitu yaumus sa'ah, hari kiamat itu, banyak ulama mufassirin katakan di hari Jumat ya. Luar biasa, kalau udah datang hari Jumat, maka
kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat bagi kaum laki-laki wajib. Buat perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh ya, kita sebagai umat Islam harus paham ya. Boleh kalau mau, karena sunnah saja hukumnya bagi perempuan untuk sholat Jumat. Cuman tidak jadi adat di kita, tidak jadi hukum kebiasaan. Biasanya perempuan nungguin di rumah. Padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, itu disunahkan perempuan juga sholat Jumat. Tapi tidak jadi adat. Maka ketika ada yang melaksanakan jadi aneh. Oh, dia sholat Jumat padahal hukumnya boleh. Ya, itu hari Jumat. Nanti ada kelanjutannya. Kemudian ditanya tentang hari apa yang paling baik, dijawab oleh Ibnu Abbas, hari Jumat. Wa khairus syuhuri syahrul Ramadan, dan sebaik-baiknya bulan yaitu bulan suci Ramadan. Apa alasannya? Li'annahu unzila fihi al-Qur'an wa fihi lailatul qadri wa fihi siyamul wajibu wa li'anna sawaban nafli fihi kasawabil fardi. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan bulan yang paling baik, bulan yang paling bagus adalah bulan suci Ramadan? Diberi alasannya di sini karena li'annahu unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan terdapatnya Allah Ta'ala turunkan ayat suci Al-Quran. Wa fihi lailatul qadar, dan di bulan suci Ramadan juga terdapat malam qadar. Malam apa? Qadar. Bilangnya malam qadar aja, jangan malam lailatul qadar. Justru lailatul itu artinya malam. Berarti malam-malam qadar dong. Nah, itulah kita ya. Malam qadar atau lailatul qadar yang disebut dengan khairun min alfi syahr ya. Dan kenapa dikatakan bulan puasa, bulan suci Ramadan itu bulan yang terbaik? Wa fihi siyamul wajib, karena di bulan suci Ramadan yaitu umat muslim melaksanakan puasa bulan suci Ramadan dengan hukum wajibun, yaitu wajib. Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu apabila dia kerjakan dapat pahala, ditinggalkan ia berdosa, wajib namanya. Wali anna sawaban nafli, dan sesungguhnya di bulan suci Ramadan pahala-pahala yang sunnah kasawabil fardi, seperti pahala yang wajib. Artinya dia melaksanakan sunnah, pahalanya luar biasa di bulan suci Ramadan. Makanya kalau bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba mau berbuat baik, ada yang bersedekah, ada yang takjil ya, ada yang macam-macam lah. Sampai-sampai keberkahan bulan suci Ramadan bukan dirasakan oleh umat muslim saja ya. Kalau kita lihat di daerah Jakarta, semua terus ke sana, ke Green Lake dan lain sebagainya, orang non muslim juga ikut dagang dia. Dia bilang ini jam segini sudah dagang, saya non muslim pak, katanya dagang nyari berkah di bulan Ramadan. Artinya luar biasa berkahnya di bulan suci Ramadan ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada hari yang baik adalah hari Jumat, bulan yang baik adalah bulan suci Ramadan, dengan berikut alasan-alasannya. Dan amal apa yang paling baik ya? Wa khairul a'mali shalawatul khamsu liwaqtiha. Ibnu Abbas katakan amal yang paling baik, yang paling afdal adalah melaksanakan salat liwaqtiha, pada waktunya ya. Pada waktunya itu kalau kita kaji kitab fikih, 5 waktu salat itu. 1 waktu afdal, yaitu waktu afdal begitu azan langsung ke masjid, iqamat, dilaksanakan sholat berjamaah, itu namanya waktu afdal. Ada lagi namanya waktu ikhtiyari. Ikhtiyari itu apa? Setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat jamaah, adalah orang sholat kembali di masjid atau di rumah. Kalau diibaratkan jam, setelah zuhur umpama jam 1, selesai dia 1:30 baru sholat, ikhtiyari namanya. Bagus juga ya. Ada lagi waktu karahah.
makruh, yaitu udah mau penalti di ujung gawang, di mulut gawang, begitu tinggal digocek masuk. Maksudnya waktunya sudah mau habis, makruh. Ada lagi namanya makruh ma'al karoha, tahrim ma'al karoha, haram beserta makruh beserta haram, yaitu begitu salat dapat 2 rakaat umpama zuhur, 2 rakaat lagi sudah masuk asar, ya, tahrim ma'al karoha namanya. Ya, di kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i di I'anatul Talibin dikatakan disebutnya tahrim ma'al karoha. Ada lagi waktu haram. Haram itu apa? Dia ngelaksanain sholat zuhur pada saat sholat asar, tapi bukan kodok, ya, mengakhiri waktu dengan sengaja. Makanya jangan sampai keluar. Maka disebut khairul a'mal as-shalawatul khamsu liwaqtiha. Sebaik-baiknya pekerjaan dan perbuatan adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Maksudnya waktunya adalah sesuai dengan masuk waktu sholat. Kenapa alasannya? Fa innaha abwabul a'mali, fa idza futihas sholatu futihat sairul a'mali, wa idza suddat. Keren banget bahasa Arabnya. Wa idza suddat. Karena sesungguhnya 5 waktu itu pintu-pintu amal perbuatan. Wa futihatu sairul a'mal, ketika apabila sholat itu terbuka pintunya, maka di sini dikatakan akan terbuka seluruh amal kebaikan, perbuatan kebaikannya. Dan apabila tertutup, maka tertutup pula. Artinya kalau sholatnya baik, maka amal-amalan yang baik, amal-amalan yang lain bakal baik, bakal bagus. Ibarat angka itu dia angka 1, ya. Kalau sudah ada angka 1, maka sedekah angka 0, dia sholat sunnah angka 0, dia baca Quran angka 0. Kalau 1 nolnya banyak, udah berapa triliun, ya, duit orang. Masya Allah. Jadi ibarat sholat itu angka 1, dia sedekah berarti 10, dia baca Quran berarti 100, kan gitu. Makanya disebutnya faidha futihat sairul a'mal. Apabila pintu sholat ini terbuka, maka terbukalah seluruh amal-amal yang lain. Artinya ngikutin, kalau sholatnya baik, maka baik pula amal-amal yang lainnya. Apabila tertutup, artinya tertutup tuh tertolak tidak baik, maka tidak baik pula amal-amal yang lainnya. Begitu Pak. Ada pertanyaan? Terus Pak. Jadi ngantuk ya, dasar mah belum tidur ini, yang ngaji ngantuk. Aduh. Fama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaum. Kemudian setelah Ibnu Abbas wafat, beliau setelah menyampaikan seperti itu, di sini disingkat dalam riwayat Sayyidina Ali 3 hari setelah wafat Ibnu Abbas katakan, sama Sayyidina Ali pun mendengar pertanyaan tersebut dari seseorang. Beliau sampaikan orang tersebut kepada Sayyidina Ali pertanyaan yang sama. Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling bagus, dan amal apa yang paling utama, yang paling baik. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah katakan juga dengan jawaban yang berbeda. Tapi itu Sayyidina Ali sahabat Rasul dan menantu juga, ya. Masih satu kakek dari Abdul Muthalib, sepupu dari Abu Talib. Nah, dikatakan di sini faqala Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, lau su'ila, perhatikan kalimatnya, ini unik nih. Lau su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib antilkal mas'alati salasah la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa anni. Andaikan dari seluruh ulama, seluruh kelompok orang-orang berilmu, para ilmuwan, para tokoh pembesar, para tabi'in, dan para hukama, ahli hikmah, dan para ahli fikih, minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, ditanya tentang masalah yang tadi. Masalah apa Pak? Hari apa yang hari paling baik,
bulan apa yang paling baik dan perbuatan amal apa yang paling baik, maka ma'ajaba bihi Ibnu Abbas, maka semua para ulama, para hukama, para fuqaha bakal sama jawabannya dengan jawaban Ibnu Abbas, yaitu hari Jumat yang terbaik, bulan suci Ramadan yang terbaik, dan sholat 5 waktu di awal waktu yang terbaik. Illa ani, kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Gua mah beda kalau bahasa kita begitu, ya. Makanya wajar dalam riwayat-riwayat hadis yang lain Sayyidina Ali dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kata Nabi, aku adalah kotaknya ilmu, gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Cerdasnya luar biasa, ya. Sayyidina Ali berbeda jawabannya. Aqulu fi jawabi dzalik inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Kalau aku ditanya yaitu amal apa yang paling baik, aku tidak menjawab yaitu sholat 5 waktu di awal waktu, tapi aku menjawab inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka, yaitu amal yang terbaik adalah amal perbuatan terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amal apa aja walaupun sedikit diterima, itu amal yang terbaik, kata Sayyidina Ali. Walaupun amalnya banyak, kalau tidak diterima jadi nggak baik, ya. Emang ada kan Ustadz masuk surga mah disebutnya fadl Allah. Kita nggak tahu ibadah mana yang diterima, betul, tapi jangan disingkirkan ayat-ayat yang lain, harus utuh bacanya. Di situ dikatakan innallaha qaribun minal muhsinin, dekat, Allah Ta'ala itu dekat sama orang-orang yang berbuat baik. Ada kolerasi di situ, indikasinya orang-orang muhsinin itu yang berbuat baik dengan sholat yang sesuai aturan fikihnya, ya. Ya kalau cuman jungkang-jungking dong mah gampang, ya. Tapi kan ada aturan-aturannya. Maka sebetulnya mohon maaf, mohon izin, saya mohon maaf ya, suka miris gitu di lingkungan kita sama ngaji gitu ya, padahal Pak RT sudah nge-share, Pak Agus sudah nge-share, itu giroh pengen duduk tuh nggak ada Pak Haji, maaf. Tapi saya di Pelabuhan Ratu, di Jalan Pepaya, itu yang hadir hampir 60 orang, 70 orang Pak. Artinya ngiri, saya punya hati iri. Kok lingkungan orang ketika saya ngajar banyak yang datang Pak? Apakah salah gurunya, apa salah yang Allah Karim? Jadi kadang miris, ya Allah gitu ya. Makanya banyak yang kita harus gali Pak. Jadi kadang-kadang suka iri gitu sama tempat orang lain, bahkan di pengajian-pengajian yang itu hadir banyak Pak. Bukan berarti kita mau di alam mau apa, bukan, sayang ya, kecuali ngundang dari luar ustadznya wajar, ini kan ada di tempat kita. Makanya kadang suka saya prayin gitu ya, sama Pak Nandang suka dibadalin, sedang Pak ganti yang lain dulu dah, itu lagi nggak seret kayaknya gitu, sayang. Sudah, biar apa, maksud saya gini, biar kita ini di lingkungan paham. Kalau udah paham kan enak. Peka, orang peka itu susah Pak, nyari orang peka itu bukan artinya dewasa, paham dia, oh ini harus begini, oh paham dia, berarti enggak mesti umur, kecil kalau emang paham hebat Pak, ya. Patokannya bukan umur, ya. Nah, dikatakan oleh Sayyidina Ali, andaikan seluruh ulama ditanya dari masyrik ilal maghrib, dari barat ke timur, pasti jawabannya sama, amal yang terbaik adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Tapi illa ani, kecuali aku menjawab, yaitu khairul a'mali ma yuqbalullahu ta'ala bidzalik. Amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari mulai awal balik sampai saat ini, Allah Ta'ala terima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sawa'un kanat qalilatun aw katsiratun, sama saja sedikit atau banyak. Maksudnya walaupun sedikit kalau diterima itu baik, ataupun banyak diterima sangat baik. Dibawain duit banyak, kita terima Pak Haji ya, baik. Dikit ya baik, sama diterima.
Kemudian wa khairus syahri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang terbaik adalah bulan di mana engkau ketika taubatan nasuha, dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun bulan puasa kalau dia enggak taubat mah sama aja bohong. Maka bulan yang terbaik kata Sayyidina Ali, di mana di bulan itu ketika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bil qalbil istighfar wal lisan. Ya. Taubatan nasuha itu seperti apa? Di sini dikatakan taubatun nasuha an-nadmu bil qalbi, satu nyesal dengan sepenuh hati, wal istighfaru bil lisan, mohon ampun, mohon maaf dengan ucapan melalui kalimat astaghfirullahal azim, wal iqla'u bil badani, yaitu melepaskan diri, maksudnya tidak melakukan perbuatan tersebut kembali, wal idmaru ala alla ya'udu ilaihi nahallahu anhu, dan dia bisa menjaga dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha namanya. Ya. Terakhir, wa khairul ayami, tadi Sayyidina Ibnu Abbas katakan hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sayyidina Ali katakan wa khairul ayami ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala mu'minan billah. Apabila hari yang terbaik itu menurut Sayyidina Ali adalah di mana kita keluar dari dunia, maksudnya meninggal dunia, itu mu'minan billah, dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya baik, ya. Menurut Ibnu Abbas itu benar, menurut Sayyidina Ali juga benar. Artinya bulan yang terbaik bulan Ramadan benar, dan bulan terbaik yaitu bulan di mana kita taubatan nasuha benar. Ya, tidak ada pendapat yang berselisih, ya. Tidak ada pendapat yang berselisih, kecuali memang pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ubudiyah muamalah. Itu pasti berselisih, dan selisih-selisih itu, perbedaan-perbedaan itu menjadi ikhtilafu rahmat, ikhtilafu ummati rahmatun, berbedanya pendapat di kalangan umatku kata Rasul itu menjadi kasih sayang. Berbeda-beda tuh, ada yang A lebaran duluan, ada yang B lebaran, itu sebetulnya menjadi kasih sayang. Tidak semua sandal itu kanan, tapi ada kanan, ada kiri, jadi bagus. Tidak semua warna itu putih, tapi ada hitam, ada biru, jadi warna-warni jadi bagus. Ya, bagaimana bisa menyatukan perbedaan tersebut? Kadang mohon maaf, kalau kita nggak paham itu ngaji fikih, ya, kita ngaji fikih itu kalau imamnya, mohon maaf nih, ini sebenarnya sudah lama kita pengen buka, imamnya kunut, maka si makmum biar hebat banget harus ikut imam. Aturan fikihnya begitu. Itu yang saya pelajari selama 11 tahun, tapi nggak tahu kalau mungkin kalau imamnya kunut dianya nggak kunut itu boleh, saya nggak tahu ya. Nggak tahu tuh, ini mah saya lagi bicara ketika imamnya kunut, walaupun dia nggak kunut harus ikut, karena yang namanya kenek ikutnya supir. Masa kenek mau ikut nyupirin kecebur sumur, nggak bisa ya. Dan kalau imamnya tidak kunut, maka si makmum walaupun dia ahli kunut jangan kunut, mengikuti imam. Al-Imam Ad-Damin, ya, dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, Syekh Zainuddin Al-Balibari, itu imam itu menanggung ad-dhamin. Makanya domino itu yang kartu itu kan nanggung resiko, ceter domino. Nah, al-imam dhamin itu artinya apa? Menanggung apa? Menanggung seluruh bacaan-bacaan makmumnya. Ya, ini ditanggung tapi pengen nanggung sendiri. Bagaimana sih? Ya, kadang-kadang ya Allah ya Karim. Itulah pentingnya wawasan, pentingnya pengalaman, pentingnya ilmu. Kadang Masya Allah ya, harusnya Imam Syafi'i kunut, Imam Hanafi enggak kunut. Datang begitu Imam Syafi'i ngimamin, kunut ngikut. Ya, jangan terlalu tinggi lah. Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Dahlan, Imam Syekh Asy'ari itu kunut. Beliau
tidak kunut, begitu datang bertamu ngikut. Itu yang udah syekh, yang ribuan hadis hafal, Quran hafal, ngikut. Benar nggak kira-kira? Tuh makanya kadang-kadang suka kagok ya. Makanya kadang-kadang saya suka nggak baca di masjid, kadang-kadang saya mau baca. Sebetulnya pengen supaya nih yang begini tuh receh, jangan dipermasalahkan. Pengen nunjukin tuh begitu tuh saya tuh. Hal begini tuh jangan dipermasalahkan, begitu pengennya. Tapi ke orang imamnya kunut, dia kagak mau ikut kunut, bagaimana? Bukan berarti nggak boleh. Eloknya, bagusnya, seyogianya yang namanya kenek ngikutin supir gitu, nggak usah pakai dalil ribet-ribet ya. Tukang pasam ngaji atau kenek yang ikut tukang, ya. Bener nggak kira-kira? Jangan pakai dalil pusing. Tapi kalau pakai logika harus ikut, ya. Namanya kenek. Artinya apa? Yang saya pengen sampaikan adalah kurangnya wawasan mungkin, atau memang tidak mau menerima, ya. Kalau di mana-mana itu dakwah-dakwah di daerah-daerah itu banyak aliran-aliran, tapi kita tidak pernah mengganggu aliran-aliran orang. Yang penting selama akidahnya sama, ya, akidahnya sama, furu'iyah tidak jadi masalah. Furu'iyah tidak jadi masalah, ya. Puasanya sama, ada yang 29, ada yang 30, yang penting dia makannya habis maghrib, bukan beduk maghrib, jangan jam 10 kan gitu. Artinya sama, mau di Palembang waktu itu, mau di Sulawesi, tetap sama. Jangan diperbesarkan perbedaan. Itu saya pengennya sama-sama bareng, ya. Kurang apa coba di Sofatul Marwah ini, ya. Luar biasa Sofatul Marwah. Sudah diadakan kajian, ayo mungkin Panandang kita tiap hari ngaji jangan subuh, jangan ahad subuh kali Ustadz, habis maghrib. Udah terserah Panandang lah, kata saya. Habis maghrib takut nggak ada orang, ya. Jadi ya inilah alhamdulillah, kalau nggak ada Pak Haji nggak siapa yang mau ngisi gitu. Makanya alhamdulillah 3 orang juga lumayan, 10 orang lumayan, ya. Artinya ini curhatan sedikit saya, ya, walaupun karena saya menganggap keluarga bukan orang lain, ini orang-orang tua saya, abang-abang saya, ibu-ibu saya menganggap keluarga. Yuk sama-sama makmurkan masjid. Ketinggalan kita, Pak. Artinya saya ngomong begini bukan baca artikel atau kata orang, saya singgah ke tempat-tempat orang, Pak, ke masjid ini, ke masjid itu, beda, ya. Apakah DKM-nya kurang? Udah apa disebutnya, woro-woro udah ngajak, emang hatinya susah, bagaimana coba. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu lumayan, ada 25, kadang-kadang ada 30, ya, lumayan, ada aja. Kalau bapak-bapak sepi, saya mau curhat sama siapa kalau bukan sama orang tua saya semua, ya. Jadi sekali lagi, ini kita belajar menata hati, kita ngaji diri, ya. Yang punya kekuasaan, yang punya lingkungan, saya pengen gitu kayak lingkungan orang lain, Pak. Semalam saya di Kebon Nanas, Pak, itu 2 RW 10 RT kumpul, RT-nya 10 biji, 10 orang, RW-nya 2 kumpul, sambutan. Pengen kita punya, mohon maaf ya, kalau bisa disampaikan nggak apa-apa. Maksud saya tuh biar datang duduk minimal 2 bulan sekali lah, lingkungan kita tuh ada. Makanya saya senang dari Pak RT Santo hadir begitu. Ya, saya mah terus terang aja, ya pahit saya katakan, manis saya katakan, nggak ada abu-abu, nggak ada saya mah. Nah maksud saya begitu, Pak. Jadi kalau lingkungannya bisa rapi, insya Allah kata saya nih, menurut saya itu bakal ngikutin. Karena apa? Di tempat-tempat orang itu bisa kompak karena dia punya kuasa. Artinya punya kuasa, bisa dia mengajak. Yuk, bisa mengajak. Kalau hanya DKM doang nggak kuat, Pak. Makanya di mana-mana itu suka kompak. Semalam itu anak mudanya hampir 80 orang. Panitia doang yang hadir hampir 400 orang. RT RW-nya kumpul, alhamdulillah, berkah kampungnya. Santunannya hampir 120, santunan anak yatimnya itu. Isinya sarang 2 juta isi amplopnya. Berkah kampungnya, Pak. Karena lingkungannya ikut. Wah, kalau dipanjangin cerita panjang. Semuanya ikut. Kan Nabi juga berjuang bukan sendiri, ya. Nabi berjuang, artinya ulama nih. Kalau zaman sekarang ustadz nggak bisa sendirian, teriak-teriak di masjid nggak bisa. Harus ada Sayyidina Ali-nya. Artinya apa? Harus ada orang yang berani. Harus ada Abu Bakarnya. Ada orang sosok sepuh. Ada juga Sayyidina Utsmannya, orang kayanya. Ya,
kumpul jadi satu, beres urusan. Ya, makanya Masya Allah, mudah-mudahanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita agar mau terus menggali dan juga mencari ya ilmu yang bermanfaat agar nambah wawasan keagamaannya, menjadi luwes nanti ketika menyikapi dalam problematika kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nanti dilanjut dengan kajian keberikutnya nanti di bab yang ketiga, masih bab 33, yaitu tentang pengakuan-pengakuan yang dusta kepada Allah dan dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang pada hadir semuanya Allah berikan kesehatan yang paripurna, keberkahan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang antusias peduli terhadap masjid, terhadap majelis taklim syiar agama Allah Ta'ala, yang bersedekah, yang berwakaf di Masjid Sofatul Marwah. Mudah-mudahan Allah jembarkan rizkinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah hasilkan segala maksud dan tujuannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita doakan anak cucu kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan salehah, patuh kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Rahman Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya dzal jalalil ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ja'al hadha masjidan masjid Sofatul Marwah muayyadan mansuran hadiyan nafi'an lin nasi wal umami ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.